memberi pendapat, siapapun yang memberikan pendapat nanti dimohonkan kepada yang bersangkutan menuliskan juga di WA. Karena begini, kasihan nanti penulisnya. Kasihannya penulisnya karena di sini kita ada 51 orang yang hadir partisipannya. Ya, siap. Karena kita dikasih waktu sampai hari Senin, jangan sampai nanti eh, kasihan yang penulisnya pesannya. Nah, seperti seperti itu Pak Multazam bikin aturannya itu dulu. Jadi setiap pendapat yang sudah disampaikan, pemberi pendapat yang bersangkutan, dia menuliskan di WA-nya Pendapatnya. atau di Ya. kertasnya, dia Ah, berikan kepada notulen agar notulen itu tinggal tinggal memasukkan saja, paling dia memberikan editing sedikit, baru masing-masing yang menuliskan itu langsung menuliskan di hmm. bawahnya nama lengkap dia dan nomor mahasiswa, mengingat Iya, menimbang betul. teman-teman kita tidak hafal nomor mahasiswa yang lain. Begitu ya Pak Maulul Ya, Tazam ya? siap. Kita mulai. Kalau begitu, sudah siap semuanya? Betul, betul. Baik, Setuju. mohon izin saya masuk lagi Pak Oh iya, Ketua silakan ya. Pak Dokter. Eh, itu bagus sekali yang disampaikan Pak Usama ya. Bersama. Kita Ya. ini kan ada AI Companion ya. Kita bisa melakukan semari ini. Ada semari ya. Itu rangkuman sebenarnya. Saya bantu dari sini itu melakukan AI Companion dan Semari ya untuk merangkum siapa saja yang memberikan argumen. Ini bertujuan membantu notulen nih, bertujuan membantu Ibu Posma dan juga Ibu Priscilia. Nanti hasil dari rangkuman AI ini barangkali ada yang typo itu ya karena sistem ya, karena kecerdasan buatan nanti bisa diperbaiki itu. Kan daripada kita mencatat apa yang disampaikan argumen Pak Junaidi ya, Pak Usama nanti dari ini aja komputer. Itu saya bantu IAI-nya Pak Ketua dilanjutkan. Pak Usama, terima kasih banyak loh udah meringankan beban kita. Luar biasa Pak Usama. Betul juga sih teman-teman. Kan kalau merangkum, Alhamdulillah. Baik, merangkum, teman-teman. merangkum sebanyak ini Untuk kan nggak bisa. untuk mempersingkat waktu, langsung saja yang pendapat yang pertama terkait dengan politik dan kebijakan di daerah ini. Siapa yang pertama ingin menyampaikan Nah, pendapatnya? saya aja duluan. Rudi, Pak, Pak tajam. Kuswandi lah. Rudi. Siap. Yang ini Pak Pipin, Pak Pipin. Pak Pipin ini sudah siap-siap sepertinya Pak Pipin. Silakan Pak Pipin. Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya resume diskusi tentang kaitan antara politik dan kebijakan dan hukum atau kebalikannya. Jadi di sini kita mengklasifikasi dulu, artinya saya sudah bikin juga ini beberapa catatan. Nanti saya kirim ke Bu Priscilia atau Bu Pasoma. Jadi di sini kita mengklasifikasi apa itu politik dulu. Jadi politik itu adalah proses atau aktivitas yang berkaitan dengan pemerintahan, pembuatan keputusan dan distribusi kekuasaan dalam suatu masyarakat. Politik juga mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pemilihan umum, pengambilan keputusan, legislatif, hingga pelaksanaan kebijakan oleh eksekutif. Sementara di hukum itu sendiri, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat dan berfungsi untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan ketentraman. Terus hukum dapat berupa undang-undang, peraturan, keputusan, pengadilan, dan konstitusi yang dibuat oleh otoritas yang berwenang. Jadi di dalam hal ini ada keterkaitan. Jadi keterkaitan itu satu pembentukan hukum oleh politik. Jadi pembentukan hukum itu sangat dipengaruhi oleh proses politik yang ada di DPR, yaitu para legislator yang terpilih melalui proses politik yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang yang mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Nah, keterkaitan kedua, pengaruh politik terhadap penegakan hukum, yaitu penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh dinamika politik, termasuk keputusan tentang prioritas penegakan hukum dalam alokasi sumber daya. Di situ keterkaitan ketiga itu hukum sebagai alat politik.
Jadi hukum dapat digunakan sebagai alat oleh aktor politik untuk mencapai tujuan politik mereka seperti mempertahankan kekuasaan dan mengimplementasikan agenda politik tertentu. Nah, di dalam kebijakan dan hukum itu tersendiri, yaitu kebijakan adalah rencana atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Kebijakan biasanya dibuat oleh badan eksekutif atau pemerintah dan membutuhkan implementasi melalui berbagai program dan tindakan. Jadi keterkaitannya dalam hukum untuk kebijakan itu banyak kebijakan yang membutuhkan dasar hukum. Untuk implementasinya itu undang-undang dan peraturan memberikan kerangka hukum yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Sementara regulasi kebijakan itu sendiri, kebijakan publik sering kali diatur oleh dan dibatasi oleh hukum penetapan batasan dan prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan kebijakan. Jadi evaluasi kebijakan itu, hukum dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengkaji efektivitas kebijakan melalui mekanisme pengawasan dan audit. Nah, jadi di sini tadi saya jelaskan berkaitan dengan politik hukum dan kebijakan hukum. Nah, jadi kalau tadi kebijakan apa hukumnya, tapi ini politik dan kebijakannya malah sebaliknya. Jadi formulasi kebijakan melalui proses politik itu kebijakan melalui proses politik yang melibatkan negosiasi sebenarnya. Kompromi atau keputusan para pemimpin politik dalam politik itu sendiri. Contohnya ada beberapa partai politik, ideologinya, mereka juga mempengaruhi kebijakan yang diusulkan dan diimplementasikan. Partai yang berkuasa contohnya memiliki pengaruh besar dalam menentukan agenda kebijakan, karena kebijakan politik. Terus itu kebijakan sebagai hasil kampanye politik. Kebijakan seringkali merupakan hasil dari janji kampanye politik. Para pemimpin politik menggunakan kebijakan untuk memenuhi janji-janji yang dibuat kepada konstituen mereka. Nah, maka dalam ini ada beberapa contoh atau beberapa kesimpulan yang saya ini kan satu, politik kebijakan dan politik hukum saling berkaitan dalam suatu siklus yang kompleks sebenarnya. Jadi proses politik itu mempengaruhi pembuatan dan penegakan hukum. Sementara hukum memberikan kerangka untuk mengimplementasikan kebijakan, dan kebijakan itu pada gilirannya dipengaruhi oleh dinamika politik yang diatur oleh hukum itu sendiri. Jadi keterkaitan ini membentuk dasar bagi tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkeadilan. Nah, mungkin di dalam hal ini ada beberapa contoh yang ada kebijakan di daerah sampai ke nasional. Salah satunya itu kalau ada di luar negeri itu sebenarnya ada kebijakan iklim atau climate change policy atau perubahan iklim lah. Itu mempengaruhi dari kebijakan daerah sampai ke nasional. Kalau itu suara. Ya. Terus itu ada beberapa kebijakan contohnya yang di daerah itu berkaitan dengan peraturan daerah. Tapi peraturan daerah ini tidak mengakomodir kepentingan yang sudah ditetapkan. Nah, contohnya ada beberapa peraturan perda-perda di daerah masing-masing itu menjadi kontradiktif. Akhirnya perda sudah dibuat tapi tidak bisa diberlakukan, itu ada juga. Karena politik will-nya, artinya ada politik will-nya, ada politik government-nya. Nah, mungkin sekedar membuka wawasan bersama, mungkin saya tadi sudah menyampaikan beberapa kebijakan hukum dan politiknya. Mungkin ada beberapa kawan-kawan bisa menambahkan atau istilahnya kita sharing diskusi ini bisa menjadi sebuah resume yang bisa diilmiahkan artinya, karena ini kajian akademik akan menjadi sebuah ilmiah. Mungkin saya sudah ada gambaran dari saya kepada Bu Prisia atau Bu Soma. Mungkin saja sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pipin yang sangat luar biasa sekali
yang sudah memaparkan panjang sekali tadi terkait dengan kebijakan politik hukum dan publik ini. Baik teman-teman, ada dua dua hal yang tadi bisa kita petik dari Pak Pipin, yaitu ada politik, di mana politik ini adalah proses aktivitas dalam sebuah pemerintahan. Kemudian hukum merupakan perangkat aturan yang mengatur masyarakat yang dibuat oleh otoritas yang berwenang. Jadi antara hukum dengan politik ini sangat sangat berjalan lurus sekali. Mungkin jika ada kesamaan atau yang mungkin dirasakan oleh teman-teman ini kurang dari Pak Pipin, silahkan ditambahkan. Ada yang lain menurut Ibu Nil Susilawati yang sudah resen, silahkan Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, nasta'in wa nastaghfir wa na'udzubillahi min anfusina min sayyiati Allahu wa la Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja Pak, terkait persoalan kebijakan publik, ada dua hal yang perlu digarisbawahi bahwa kebijakan publik berkaitan dengan government dan governance yang pangkalnya ada bagaimana menciptakan ataupun mendesain sedemikian rupa baik implementasi ataupun kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan sehingga governance ini dapat dicapai dan pelayanan publik ataupun governance dapat terakomodir dengan baik. Nah, baik itu untuk development ataupun pembangunan yang implikasinya kan bermuara pada bagaimana menciptakan masyarakat yang baik. Nah, masyarakat di sini artinya sumber daya manusia yang kemudian terlibat dalam kebijakan-kebijakan publik yang dilayani dalam kebijakan yang selaras dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ataupun yang ada di suatu daerah ataupun di suatu negara. Nah, beberapa telah mengungkapkan bahwa dari pangkat dari kebijakan publik adalah bagaimana menciptakan good government dan good governance sehingga keduanya keterkaitan saling keterkaitan karena di dalam melibatkan masyarakat dan pemimpin itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu bahwa tidak akan berjalan lancar kebijakan tersebut tanpa partisipan berupa masyarakat atau sumber daya manusia. Kemudian dalam berbagai literatur bahwa kebijakan publik itu sendiri adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang sesuai dengan harapan masyarakat yang tentunya kita tahu bahwa di Indonesia sendiri birokrasi yang telah diterapkan banyak yang belum maksimal. Nah, sehingga perlu kita semacam memberikan kontribusi bagaimana pelayanan ataupun birokrasi ataupun pangkal dari kebijakan publik itu dapat berjalan dengan harapan daya manusia dalam ini masyarakat yang berada di lingkup Terputus. Pak. Mohon izin Ibu Nil Susilawati, mohon maaf suaranya putus-putus Bu. Ya, apakah
dari tadi sudah putus-putus Pak karena Ya, keluar masuk ini. jelaskan panjang lebar. Atau harus saya ulang kembali? Lanjut Intinya saja. saja Bu, intinya biar tidak capek. Intinya saja. Ya baik, intinya adalah kebijakan publik itu sendiri terkait dua hal, yaitu governance maupun good governance yang aplikasinya bermuara pada bagaimana pelayanan publik atau birokrasi yang melibatkan masyarakat, dalam hal ini sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya, baik lingkup daerah maupun di lingkup suatu negara. Dan kan kita di Indonesia tentunya birokrasi yang sudah dijalankan belum maksimal, terbukti bahwa masyarakat yang belum terjangkau fasilitas internet dan sebagainya, sedangkan yang hari ini pada pemerintahan itu terdapat aplikasi-aplikasi yang dijalankan. Untuk kecil saja Pak, pada pelayanan contohnya muara digital. Sedangkan banyak warga-warga atau masyarakat yang mampu menjangkau hal tersebut. Nah, oleh karena itu perlu punya perangkat desa ataupun daerah yang mengawal birokrasi tersebut. Nah, saya memantik teman-teman ataupun minta bagaimana baiknya ke depan proses birokrasi di Indonesia, apakah putus Bu, nggak jelas. ada dari aplikasi-aplikasi yang diterapkan, apakah itu sudah betul atau hanya justru malah merumitkan yang kita tahu bahwa tidak semua masyarakat mampu menjangkau hal tersebut. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, luar biasa Bu Nil Susilawati. Tadi suaranya putus-putus, jadi tidak terdengar jelas tadi Bu. Tapi Izin Pak Multazam. Iya, sebentar Pak Tantowi, luar biasa. Tadi yang disampaikan sangat panjang sekali sama Bu Nil Susilawati. Cuma sayang, tadi kita terkendala sama sinyal kayaknya Bu Nil Susilawati. Mungkin nanti bisa dijelaskan melalui ini saja, rangkuman idenya tadi, supaya kita masukkan juga ke dalam catatan kita. Mungkin diperjelas, mohon maaf Bu Nil Susilawati, saya tidak bisa menarik ini tadi dari gagasan Ibu. Soalnya macet sekali suaranya Bu. Ya, Pak Ketua bisa didengar? mohon Ya. ini Izin maaf, nambahkan mohon Pak maaf, Ketua. saya Ya, potong sebentar Pak Tantowi. Siap Pak Dokter? Saya menyarankan yang namanya masih menggunakan samaran ya, iPhone atau nama lain itu mohon diganti nama asli. Karena nanti tercatat di resume AI-nya itu nanti iPhone sama dengan berbicara gitu kan. Nah, Oh iya, ini iya. kan ada juga misalkan Bung Karno ini siapa Bung Karno nih? Raja Wiralodra ini kan nggak ada nama di mahasiswa Iya, nih. iya, iya. Nanti kalau lagi iPhone, ngomong, yang iPhone. iya. itu, Pak Jen. Ya, itu ya. Mohon maaf saya potong ya. Diganti dulu. Bapak Ibu dilanjutkan Pak Ketua. Ya. Siap. Nih Pak Ya, Pak Mubarok, Mubarok, siap. ini iPhone Yang saya. iPhone, nah iPhone ini siapa ini? Izin Pak Ketua, Rudi menambahkan. Izin, sebentar Pak Rudi, biar ini juga soalnya yang iPhone ini raise hand juga ini. Nanti percuma juga seperti yang dibilang Pak Dr. Mubarok tadi. Mohon diganti supaya nama yang tercantum di depan itu namanya, supaya gampang nanti kita bacakan. Kayaknya sih Ibu Ya, Priscilla sebentar Pak. Izin. Ini saya Bu Priscilla Pak yang iPhone tuh. Cuman saya mengganti di handphone tuh kan ada dua perangkat, laptop sama iPhone. Cuman yang di handphone ini saya nggak bisa ganti Pak. Gitu. Izin Pak Ketua begini saja sambil kawan-kawan yang namanya belum terganti mengganti, lanjutkan saja bagi kawan-kawan yang ingin memberikan iya, siap. itu. Jadi Siap. itu Pak Multazam izin tambahan. Karena bisa ini langsung juga saya lanjutkan waktu sedikit. juga, Sedikit Pak saya Multazam rasa kita bisa dilanjutkan. silakan dulu. Ya Iya, Pak. kita lanjutkan ya. Ya siap, Mas. makasih Izin Pak. tambahan Pak Multazam. Ya, Rudi Setiawan, Kaltim, Bapak Ibu.
Jadi Iya, sebelum silakan Pak Rudi. melanjutkan, barangkali kalau Ada dari dua nih suaranya ini, Pak. Ada bocor ya, itu, ada teman yang lain. ya izin Rudi Setiawan, Kalimantan Timur, Pak Multajam, Bapak Mubarak dan kawan-kawan semua. Bisa didengar suaranya, Pak? Ya, silakan Ya, Pak. Sudah jelas. baik. Siapa Pak Rudi. bisa. Ya, jadi begini, barangkali dari saya sebelum kita membahas lebih jauh, saya coba membangun dulu konstruksinya dalam tema ini. Nah, di sini kita bagi tiga, kan ada hukum, ada politik, dan ada kebijakan publik. Sebelumnya juga saya mohon maaf, izin off kamera. Nah, kita dasari bahwa negara kita ini adalah negara hukum, nah, di mana semua aturan di situ sifatnya juga memaksa, kan begitu. Nah, kemudian dari adanya hukum itu terbentuklah proses-proses. Salah satunya adalah proses politik. Nah, proses politik inilah nanti yang menurut saya akan menentukan arah kebijakan publik, begitu. Nah, dari arah-arah politik yang menurut saya secara normatif seharusnya dengan arah hukum yang tepat, kemudian arah politik yang tepat, itu akan menampilkan atau akan menerbitkan sebuah kebijakan politik yang ideal. Misalnya seperti terciptanya keadilan, kesejahteraan, kemudian ya sebagaimana sesuai juga dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila kita. Nah, barangkali saya mencoba mengangkat bahwa itulah konstruksi yang seharusnya secara normatif kita bisa diskusikan, tetapi tidak menutup juga dengan apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu ataupun yang belum nantinya bisa mengarahkan bahwa tujuannya adalah menurut saya ini adalah bagaimana kebijakan publik itu bisa dirasakan semua kalangan, mau itu yang masyarakat biasa, menengah, bahkan yang atas begitu. Nah, barangkali seperti itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Rudi Setiawan yang sangat luar biasa sekali, yang memberikan kita pemahaman yang besar juga tapi pendek Pak. Ya, besar suaranya tadi tapi pendek penjelasannya, tapi singkat Pak, luar biasa. Ada 3 konstruksi dalam hal ini ya Pak ya, ada hukum, kemudian politik dan kebijakan, di mana ketiganya ini berjalan selaras. Apabila antara politik dengan hukum ini baik-baik saja, maka tentu kebijakan yang dihasilkan juga baik-baik saja. Luar biasa Pak siapa tadi, Pak Rudi ya. Terima kasih Pak Rudi. Kemudian Pak Usamah yang tentunya Ditambahkan, sudah Pak. siap-siap dengan yang besar dan panjang. Silakan Pak Usamah. Setelah itu mungkin ya. Baik, terima kasih. Dicatat. Terima kasih. Terima kasih Waktunya Pak kan Multajam. Jadi untuk teman-teman lain pendapat bisa. dari Pak. Iya, siapa yang ngomong? Baik, saya teruskan. Terkait diskusi ini adalah bagaimana kebijakan daerah itu nanti menginspirasi, mempengaruhi kebijakan pusat. Jadi dinamika di Indonesia ini kan begini. Sifat pemerintahannya itu desentralisasi. Namun ketika kita masuk ke wilayah kedudukan kepartaian, keputusannya itu adalah sentralistik. Keputusan orang-orang di Jakarta, DPP itu sangat mempengaruhi daerah. Contoh saja, ketika mau pilkada ini, saya akan mengambil contoh di Kota Pekanbaru. Sampai saat ini Kota Pekanbaru, ketika untuk menentukan pemimpinnya, mereka semua menunggu keputusan dari Jakarta DPP pusatnya. Padahal yang di daerah ini sudah bersiap. Artinya begini, secara politik hukum di Indonesia ini, kita menganut desentralisasi ke bawah, bottom up. Namun ketika kita berbicara tentang keputusan politik, di daerah itu sangat bergantung, tidak berdaya atau bahasa lainnya, menunggu keputusan pusat. Artinya begini, ruang yang harus diciptakan adalah pemberdayaan di daerah itu bagaimana konsep yang tahu daerah adalah orang daerah. Yang tahu pembangunan daerah, kebijakan di daerah untuk kesejahteraan itu orang daerah. Namun produk-produk yang ada ini datangnya itu adalah top down. Artinya ada tantangan kita semua setiap daerah itu memperdayakan posisi politik hukum. Kan sering kita katakan begini, hukum itu adalah produk politik. Ketika masuk kepada produk politik, maka secara representatif itu mereka-mereka yang duduk di DPRD itu yang punya kekuatan politis untuk bersuara.
Perda itu adalah produk politiknya DPRD. Pada saat yang sama ada juga peraturan-peraturan gubernur. Namun dari sisi kekuatan hukumnya, kita ingat seorang guru besar mengatakan, sesungguhnya kedudukan perda itu secara hukum lebih kuat dari peraturan gubernur atau peraturan bupati dan wali kota. Artinya, pada saat ini ada sebuah kendala. Kita melihat dalam kurun waktu 5 sampai 7 tahun terakhir ini, Kemendagri itu sudah membatalkan kurang lebih 3.000 perda daerah dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pimpinan daerah. Apa artinya di sini? Bahwa daerah-daerah itu harus dilakukan penguatan-penguatan dalam rangka bahwa kebijakan yang mereka buat itu harus mampu mereka pertahankan, tidak bisa dieliminasi oleh yang dari pusat. Walaupun pusat selalu menggunakan kaidah hukum, kaidah yang rendah itu tidak boleh mengalahkan kaidah yang tinggi. Kira-kira begitu saja dari saya, Pak Multajam. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Usamah yang sudah luar biasa sekali. Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan ini dari pendapatnya Pak Usamah yang luar biasa ini. Tentunya dari politik kemudian hukum dan kebijakan ini sangat memiliki partai politik ini sangat berperan penting dalam ketiga hal ini. Kira-kira adakah teman-teman yang memiliki persepsi yang sama dengan Pak Usamah ini? Silakan Sama, kita Pak. diskusikan dulu Saya, Pak. pendapat Pak Usamah ini, karena partai politik ini memiliki peran penting terhadap kebijakan hukum dan kebijakan ini. Bagaimana Pak Zainal Effendi? Ya, saya terima kasih Pak Mustajab. Dari tadi saya masuk susah banget ya. Terima kasih Pak Mustajab. Kalau benar Pak Usama bilang itu nggak bisa dikatakan cukup 90% benar sekali ya. Itu memang yang kita hadapi di lapangan ya begitu. Pak Apa yang Zainal setuju dijabarkan jadi oleh ya? Pak Usama itu saya setuju sekali. Cuman kena ada berapa kelemahan-kelemahan yang dibuat di Pemda atau Pergub itu banyak hal-hal yang seperti mengurangi regulasi partai politik itu sendiri. Jadi diambillah kebijakan-kebijakan pusat yang melemahkan peraturan daerah itu. Jadi regulasi partai politik berperan penting sekali di sini untuk menetapkan satu kebijakan transparansi akuntabelnya itu agak sedikit bermain di situnya. Jadi hasil pemerintah pusat kewenangannya berkurang, maka dibuatlah regulasi-regulasi. Gitu Pak Mustajab. Saya setuju sekali dengan Pak Usama itu. Benar itu Pak. Ya, Terima kasih baik. Pak Mustajab. Terima kasih Pak Zainal yang hampir sependapat dengan Pak Usamah tadi bahwa partai politik ini memiliki peranan yang penting. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana kalau kita terus bergantung sama partai politik ini? Apakah nanti tidak dalam suatu DPR ini kan tentu oleh partai politik semua. Bagaimana dengan partai politik yang nantinya memiliki kebijakan yang bagus, tetapi kalah suaranya pada saat di parlemen oleh partai politik yang mohon maaf tidak sejalan atau sedikit menyimpang dengan peraturan daerah. Kira-kira bagaimana kita menyikapi hal tersebut, Pak? Ya, kalau untuk itu saya nggak gitu jauh mandang satu sisi itu ya. Karena kalau kita lihat dari kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu selalu banyak bertentangan dengan kebijakan publik yang di daerah. Itu loh Pak. Kalau dilihat dari misalnya bertentangan, saya rasa enggak. Seharusnya itu kalau di pemerintah pusat itu seharusnya dirubah. DPR kita udah nggak perlu ada menurut saya. Tapi kewenangannya diambil di MPR. Nah, DPRD ini yang berwenang menggantikan DPR sebenarnya. Dan DPRD yang ada itu seharusnya menggunakan DPRA, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
adat di situ. Jadi ada fungsi adatnya di situ. Jadi kemungkinan hak adat kita hilang selama ini ya karena begitu. Karena nggak ada hak orang-orang daerah itu dimasukkan dalam kebijakan-kebijakan publik itu sendiri, Pak. Jadi itu sangat yang sekarang kita terjadi, yang kita dapatkan problem-problem di daerah itu berdampak kepada masyarakat kita sendiri karena kebijakan pemerintah pusat itu tidak melihat ke bawahnya. Jadi itu lebih banyak diganggu ya dengan faktor-faktor politik aja, Pak. Ya, baik. Kebijakan-kebijakan Terima politik kasih aja itu aja, Pak. Pak Zainal. Terima kasih Ya, Pak Zainal atas ya siap. pendapat dan apa namanya yang disampaikan tadi. Bagaimana teman-teman semua? Apakah menurut teman-teman semua ada tidak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh apa namanya DPR atau yang tentunya di dalam DPR ini sangat berperan sekali partai politik. Ada tidak kebijakan-kebijakan yang menyimpang atau yang mengkerdilkan masyarakat menurut teman-teman? Ibu Khadijah, Eh, silakan Bu. saya Kira-kira Bu, bagaimana Mungkin pendapatnya? Pak. izin menambahkan Saya Pak Ketua Junaidian Papua Siapa Barat. dulu ini, Bu? Khadijah atau Pak Junaidi? ya silakan Pak Junaidi dulu nggak apa-apa. Iya, silakan Pak Jun. Kira-kira menurut Pak Siap, Junaidi terima ini kasih Bu. bagaimana dengan keberadaan partai politik Nah, terhadap baik. kebijakan yang dihasilkan saat ini? Kalau saya melihat betul ada itu fakta karena begini kaitannya dengan yang tadi yang kebijakan-kebijakan daerah yang selalu kalah dengan kebijakan pemerintah pusat yang di mana kebijakan tersebut juga lahir atau muncul dari berbagai elemen, yaitu salah satunya ada di dalamnya hasil konsultasi dengan politik, partai-partai politik. Contoh seperti di Provinsi Papua. Provinsi di Papua pada waktu tahun 2012, wali kota mengeluarkan peraturan wali kota terkait dengan pelarangan penjualan miras. Namun, di dalam peraturan Menteri Perdagangan, kadar alkohol yang boleh dijual secara luas, salah satunya yang tergolong di dalam besaran persentasenya tidak melebihi dari 5%, yaitu seperti bir. Nah, produk-produk ini yang mana sudah dikonsultasikan dengan legislatif sehingga bisa muncul melahirkan sebuah peraturan di daerah, itu pada saat diberlakukan banyak muncul pertentangan, khususnya di masyarakat Papua sendiri. Karena ya kita tahu sendiri kalau di tanah Papua kebanyakan ditinjau dari sisi religi itu sangat kuat dampak dan akibat yang muncul apabila tokoh-tokoh agama berperan kayak gitu. Tetapi apa hasilnya? Peraturan tersebut pun kalah karena beranggapan bertentangan dengan yang lebih tinggi. Salah satunya produk ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Itu yang pertama. Yang berikut, mungkin saya mau sedikit mengilas terkait hubungan antara kaitan politik hukum dan kebijakan publik. Jadi mungkin memang betul hubungan antara politik hukum itu di Indonesia ini menurut hemat saya itu mungkin harus ataupun terdapat 3 hal yang mendasar, yaitu hukum determinan atau menentukan atas politik, dalam arti hukum menjadi arah atau pengendali dari suatu ataupun semua kegiatan politik. Yang kedua, politik determinan atas hukum, serta yang ketiga politik
dan hukum terjalin dalam hubungan yang saling bergantung. Karena politik tanpa hukum otomatis akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Baik, Terus Pak yang Junaidi. berikut, hukum masih bisa kan? Dari pemaparan Pak Junaidi tadi, antara perwakot yang dikeluarkan oleh wali kota tadi dengan aturan di perindustrian perdagangan tadi bertentangan. Kira-kira dalam penjabaran Pak Junaidi tadi, hukum ini merupakan produk politik. Kira-kira bagaimana peranan politik terhadap perwakot dengan perdagangan yang bertentangan tadi? Ya kan kita bukan berarti kita menjustis di dalam hal ini para pemangku politik ataupun kasarnya anggota legislatif lah. Kita tahu kalau yang berpolitik otomatis di dalam arealnya legislatif kan. Nah, otomatis kan memang ada separuh di dalam. Jadi di dalam anggota legislatif di Papua khususnya itu kan ada keterwakilan. Selain dari partai-partai politik, mereka juga ada dibentuk MRP yang sudah diakui lewat Undang-Undang Otsus kan, kayak gitu. Nah, di dalam kalau MRP di sini tuh dia seperti apa ya orang bilang lembaga kultur kan. Nah, di situ dari semua aspek agama, budaya, pokoknya secara umum yang mengenai orang Papua kan memang diatur di dalam situ. Mereka yang menjalankan dan mengawasi kayak gitu, mengawasi terhadap kinerja-kinerja lembaga pemerintah maupun lembaga politik yang ada kaitannya dengan kultur masyarakat. Kaitannya dengan yang tadi pelarangan di sini karena apa? Yang pertama di Papua itu kan mayoritas Nasrani, agama Nasrani, agama Kristen, sehingga pada saat pembentukan peraturan itu pun sudah memang secara serta-merta kalau mau dilihat tupoksinya tidak perlu lagi ada pelaksanaan di tingkat legislatif. Tetapi pada saat pembuatan itu sudah dilakukan orang bilang konsultasi publik. Ada kajian-kajian akademik terkait dengan hal-hal itu. Nah, sehingga para anggota legislatif dalam hal ini partai-partai politik yang ada perwakilannya di DPR itu kan mereka mendukung hal itu. Kenapa? Perwakot itu mendukung karena perwakot. Ya kita tahu. Ya, karena kita tahu aktivitas ataupun kejahatan-kejahatan ini kan paling banyak tuh bermula dari situ dulu. Dari konsumsi miras. Kemudian siapa yang membatalkan Pak perwakot gitu. ini? Itu pada saat judicial review. Kayak gitu. Jadi peraturan itu gugur. Nah, sehingga tadi kalau mau dibilang yang tadi Pak Usama menyampaikan, memang itu connect. Ada ininya keterkaitannya karena memang tidak bisa tidak peraturan di daerah otomatis pasti selalu kalah, bukan pasti kalah tetapi hampir selalu kalah. Kebijakan-kebijakan yang muncul dari daerah tidak bisa melawan kebijakan dari pusat kalau gitu. Baik. Yang berikut, hal yang paling terbaru sekarang terkait dengan politik dan kebijakan ini, terkait dengan pemilihan umum, kan yang akan mau diselenggarakan nanti ini kan pilkada. Di dalam undang-undang pemilihan sedikit saja umum Pak kan Junaidi, sudah karena jelas. waktunya singkat, dipersingkat sedikit. Baik. Nah, di dalam undang-undang pemilihan umum ini kan sudah jelas tidak ada membeda-bedakan siapa-siapa yang ingin maju sebagai kepala daerah, entah provinsi maupun kabupaten atau kota kan, kayak gitu. Tidak ada klausal yang mengatur secara jelas. Tetapi di Papua dengan lahirnya otonomi khusus, undang-undang otonomi khusus,
eh, masyarakat Papua melalui legislatif itu pingin untuk yang mana kepala daerah, notabene kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten kota harus diduduki dan dijabat oleh orang asli Papua. Tetapi hal ini pun pasti bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi. Seperti begitu. Nah, ini yang masih di sini kami dari alumni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari kami masih melakukan kajian-kajian. Terima kasih. Baik Pak Junaidi, terima kasih. Bu Khadijah, Izin Pak Multaza. tadi sudah saya sebutkan bagaimana kira-kira pandangan Bu Khadijah terhadap pendapat yang disampaikan oleh Pak Junaidi tadi. Baik, terima kasih Pak Multajam dan rekan-rekan semua. Menurut pendapat saya, masalah kebijakan yang sudah ditetapkan terkait dengan pilkada, kebanyakan di sini juga ya masalah kandidat kebiasaannya ya minimal harus dari pribumi, seperti itu Pak. Karena kalau misalkan dari luar pribumi kan masyarakat belum mengenal seluk-beluknya atau gimana gitu kan. Jadi kalau misalkan dari pribumi mereka lebih mengenal, seperti itu Pak. Ya. Itu saja Bu Khadijah? Ya baik Pak, gitu aja Pak. Tadinya Oh saya iya, terima kasih pendapatnya Bu Khadijah yang masalah baik, saya sebentar Pak dulu. Vincent. masalah Ya baik Pak, tadi Pak Ihsanuddin sudah duluan resen. Kemudian Pak Ihsanuddin, bagaimana dari pendapat Bu Khadijah tadi, dari gubernur maupun bupati itu harus dari daerah asal itu. Kemudian kalau kita lihat dari hukum atau produk hukum itu kan dibolehkan. Bagaimana Pak? Izin Pak Ketua, Masih, Pak? siap Oh iya, Pak Moderator, silakan, Pak. izin. Saya mungkin dalam sudut pandang lain cuman ingin menggarisbawahi kata-kata Pak Junaidi yang di awal tadi terkait bahwa pada umumnya kebijakan daerah itu selalu kalah oleh kebijakan pusat ya. Mohon maaf ya, saya artinya tadi Pak Junaidi mungkin membuat contoh dari beberapa gambaran tentang pemilihan daerah ya. Cuman maksud saya menggarisbawahi kata-kata bahwa kebijakan daerah selalu kalah oleh kebijakan pusat. Ini perlu diluruskan barangkali ya, ini dalam perspektif saya. Kita tahu bahwa politik menentukan arah tujuan hukum, sedangkan kebijakan dibentuk dalam dan dilaksanakan berdasarkan hukum. Ini mungkin saya agak beda terkait contohnya ya, biar kita menjadi gambaran bahwa ternyata beberapa kebijakan daerah juga bisa mengontrol kebijakan nasional yang menjadi, bahkan kadang-kadang kebijakan pusat itu bisa mengambil contoh positif dari kebijakan daerah. Ini maksud saya yang di sana meluruskan tentang poin bahwa kebijakan daerah yang selalu kalah tadi. Pada dasarnya juga tidak seperti itu maksudnya. Kita buat contoh saja ya, bahwa contoh kebijakan tentang pendidikan mungkin ya. Kebijakan daerah tentang pendidikan dapat mendorong pusat untuk membuat kebijakan nasional seperti kebijakan pendidikan gratis pada siswa SMA SMK di daerah DKI ya, itu akhirnya juga menjadi kontrol dan bahkan diambil, di copy paste lah katakanlah seperti itu, dan diterapkan secara nasional. Itu contohnya, itu contoh tentang pendidikan. Kemudian contoh tentang lingkungan hidup. Ini juga kebijakan daerah banyak yang di copy paste bahkan ditirukan oleh kebijakan nasional, seperti contoh tentang program KTM di Jawa Timur ya, yaitu kampung terpadu mandiri. Ini ditirukan dari daerah, kebijakan daerah ditirukan oleh pusat bahwa KTM menjadi model nasional. Bahkan di daerah Kalimantan Barat juga ada ya KTM yang sudah terlaksana. Ini artinya bahwa tidak semua kebijakan daerah itu menjadi selalu kalah. Nah, kemudian yang jelas kenapa demikian? Karena memang kebijakan daerah pun hasilnya dari produk yang dilaksanakan berdasarkan hukum, dan hukum itu bersumber dari politik yang sudah disepakati di anggota dewan. Artinya seperti itu. Mungkin saya menggarisbawahi bahwa tidak semua kebijakan daerah itu selalu kalah oleh kebijakan pusat. Bahkan kebijakan daerah bisa diambil oleh kebijakan terkait dengan tadi yang pemilihan dan pilkada dan lain sebagainya. Itu mungkin contoh-contoh lain ya terkait hal itu. Mungkin demikian Pak Ketua.
Baik, terima kasih Izin Pak menanggapi Pak Tajam. Ketua. Ihsanuddin yang luar Izin biasa. menanggapi Tidak Ini Pak, semua Pak peraturan daerah Multajam. yang tambahin sebentar Pak. Pak, tidak semua peraturan daerah itu kalah sama peraturan pusat. Ya, mungkin Ya, bisa izin seperti menanggapi. itu. Bagi peraturan daerah yang tentunya bertentangan dengan aturan yang di atasnya, mungkin bisa apa namanya? Mungkin itu yang dimaksudkan sama Pak Junaidi. Ya, silakan Pak Junaidi, bagaimana Tambahin mau Pak. menanggapi Sorry Ya, Pak. izin dari Pak menanggapi. Memang Ihsanuddin benar. tadi? Sorry dulu Pak ya. Ya, memang benar yang Sedikit tadi saja Pak ya. disampaikan Pak. Sedikit saja Ya, Pak Jun. ya, ya. Ya, sedikit tidak banyak. Sedikit kecil aja. Tidak besar juga. Jadi memang benar yang disampaikan oleh Pak Ihsanuddin tadi memang tadi dari awal saya sudah sampaikan bahwa tidak semua itu kalah. Tidak semua kebijakan itu kalah, tetapi hampir kalah dengan kebijakan yang dari pusat. Nah, contoh tadi seperti yang Bapak sampaikan, memang benar karena mungkin berkaca dari DKI terkait dengan pendidikan, tetapi di Papua sendiri, minta maaf karena bukan membandingkan, tetapi karena ini kita berbicara fakta di lapangan berkaitan dengan pendidikan, memang benar ada program pendidikan gratis. Namun di Papua itu tidak ada yang katanya pendidikan gratis. Bahkan kesehatan pun itu hanya orang bilang hanya sampul depan. Kalau di sini, karena realita itu tidak terjadi memang benar di sini, Pak. Seperti begitu. Tetapi pada intinya, memang betul, tidak semua kebijakan daerah, memang pusat selalu mewadahi semua hasil-hasil dari daerah untuk dijadikan sebagai sebuah inovasi dan temuan-temuan baru Baik. yang mereka pelajari dari daerah tertentu. Terima kasih. Baik, Pak Junaidi, terima kasih. Memang Pak Junaidi dengan Pak Ihsanuddin ini sama ya, sama-sama kuat. Tapi yang dikatakan Pak Ihsanuddin tadi benar dan Pak Junaidi juga benar, di mana aturan yang di atasnya, di bawahnya itu tidak bisa mengalahkan aturan yang ada di atasnya. Bagaimana menurut Pak Vincent terhadap partai politik ini memberi peranan penting terhadap hukum kita, produk hukum dan kebijakan di Indonesia ini? Bagaimana Pak Vincent? Baik, terima kasih Pak Tajam bahwa dari sisi aturan, iya dia memberikan manfaat sangat besar dalam proses pembangunan untuk semua penduduk di Indonesia. Tapi dalam praktek kita di daerah, khususnya saya di NTT, lebih khusus lagi di Kabupaten Timur Tengah Utara, bahwa memang kebijakan dari partai politik itu untuk mensejahterakan. Tapi dalam praktek, kita sampai di level bawah, di akar rumput, itu kita sulit menemukan namanya kata sejahtera itu sendiri. Contohnya saya mengambil lagi yang tadi dari sisi pendidikan dan kesehatan gratis atau pendidikan gratis. Tapi dalam praktek itu kita selalu ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Contoh di pendidikan ya, pendidikannya ada biaya BOS atau biaya BOP, biaya operasional pendidikan. Tapi dalam praktek selalu saja ada mereka pakai istilah yuran komite atau peran serta masyarakat. Memang dari sisi beli HP harga 100.000-an, emang ada dong, belinya lewat Akulaku. Kebijakan di sekolahnya selalu ada untuk uang untuk pendidikan itu, sehingga kita merasa bahwa dari sisi kebijakan politik dari partai politiknya benar, tapi dalam implementasi lapangan masih membebankan masyarakat. Sehingga dari proses bahwa kita memahami tentang kebijakan politik dan hukum, dari sisi politiknya memang mau mensejahterakan dan kepastian hukumnya itu perlu ditegakkan, tapi dalam praktek sampai level bawah kita masih sangat memprihatinkan. Dan baik. saya ambil lebih khusus lagi, contohnya pencegahan stunting.
pencegahan stunting itu di daerah memang levelnya di NTT kan paling tinggi, tapi dalam kebijakannya sampai ke level bawah itu bukan aksi nyatanya, tapi lebih banyak aksi rapatnya, sehingga stunting tidak akan turun. Ya, baik. Terima kasih Pak Terima Vincent kasih, Pak. Ya. atas pendapatnya yang sangat luar biasa. Memang tidak bisa kita pungkiri ya, partai politik ini memberikan kebijakan hukum yang sangat signifikan terhadap masyarakat. Tetapi seperti yang dikatakan Pak Vincent tadi, banyak sekali partai politik ini belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di bawah, begitu Pak Vincent ya. Bagaimana pendapatnya Bu Priscilia? Bu Priscila, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Multajam. Saya sebenarnya sama kayak Pak Junaidi Bian itu, soal di sini juga ada di Bali itu peraturan gubernur yang bentar ya Pak, yang bilang itu tanggal 29 Januari itu sebagai Hari Arab, di mana menurut pendapat saya itu gubernur itu bilang kalau itu karena banyak pro kontranya ya Pak, tapi gubernur itu bilang kalau itu sebagai adat gitu loh, memperkuat adat. Saya kurang setuju karena selain saya juga pendatang di sini beragama Muslim, mayoritas Bali itu Hindu, tetapi asli Bali itu tidak semua Hindu. Ada Muslimnya yang asli Bali gitu loh, seperti yang namanya kampung-kampung Jawa. Tiap daerah itu pasti ada ada beragama Islamnya. Nah, cuman yang saya sayangkan gini, kebijakan setahu saya ya, kebijakan ini kan beralasan dengan adat gitu. Sedangkan sepengetahuan saya atau yang saya dengar, kalau nggak salah ya, kalau teman-teman ada yang mau koreksi silahkan. Pak Rektor itu bilang politik kebijakan ini tidak diperbolehkan dengan adanya adat gitu loh, bersangkutan dengan adat gitu, yang saya mau pertanyakan. Dan yang kedua, ada juga kebijakan yang dimana diterapkan kalau aturan ini parkiran pemungutan parkiran. Dulu sepengetahuan saya, Indomaret, Alfamart gitu tidak ada pungutan parkiran. Nah, sedangkan sekarang semua harus ada pungutan parkiran dan sebesar 2.000 gitu. Nah, masyarakat mengeluh karena masa kita ke Indomaret, ke Alfamart beli air mineral aja yang 3.000, parkirnya 2.000 kan hampir sama air mineralnya. Jadi banyak yang beralih ke warung Madura kalau di sini. Warung Madura itu kalau di Bali ya warung-warung kecil, tapi yang bukanya 24 jam. Nah, tapi pemerintah juga ada peraturan yang dimana warung Madura itu tidak boleh buka 24 jam. Jadi paling malam itu jam 12 malam. Nah, di sini menurut saya kebijakan-kebijakan pemerintah itu kurang relevan ya di mana di masyarakat bawah. Berarti menurut Bu Priscilia, peranan partai politik dalam menentukan kebijakan hukum di di daerah itu masih kurang. Iya, betul. Maksudnya tidak mengenai semua masyarakat lah gitu. Ada yang ngerasa dirugikan gitu loh, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Prisia atas pendapatnya, di mana partai politik ini yang membicarakan atau menghasilkan produk hukum kebijakan di suatu daerah itu masih kurang, katanya Bu Prisia. Bagaimana tanggapan Pak Ratmawan? Bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut, Pak? Ketika berbicara mengenai peraturan daerah, tentu kita juga harus berbicara juga terkait peraturan yang di atasnya. Kalau kita lihat berdasarkan hierarki peraturan yang ada di situ kan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu kan ada yang pertama itu Undang-Undang Dasar, yang kedua MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, yang selanjutnya peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi ketika kita berbicara terkait peraturan-peraturan ini,
tentu saja sebisa mungkin jangan ada saling bertentangan. Maka dari situ kan sebenarnya dalam proses pembentukan peraturan di daerah itu ada yang namanya harmonisasi peraturan daerah. Harmonisasi peraturan daerah dengan undang-undang, di mana itu untuk mencapai keselarasan antara berbagai peraturan yang ada, sehingga tujuan utamanya tentu saja untuk ketertiban umum dan mungkin kesejahteraan yang lebih baik. Harmonisasi ini tentu agar menghindari ketimpangan pembangunan antara daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, ketika ada harmonisasi di daerah juga berfungsi sebagai upaya pengawasan preventif dengan mengharmonisasikan peraturan daerah dengan undang-undang yang lebih tinggi. Tentu saja ini dapat mencegah adanya judicial review ketika ada peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi masyarakat ini juga punya legal standing ketika melihat ada peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya, dan judicial review ini bisa dilaksanakan di Mahkamah Agung. Terima kasih, mungkin Baik, itu aja. Pak Ratmawan. Tadi Bu Prisia mengatakan ada peraturan daerah yang sangat dirasakan oleh masyarakat itu belum relevan dengan kehidupan mereka. Kira-kira pandangan Pak Ratmawan untuk apa namanya terhadap hal itu apa, Pak? Salah satu sumber hukum kita kan juga kita mengenal hukum adat ya. Ketika ada hukum adat tentu kita harus melakukan penelitian dalam naskah akademik dalam penyusunan peraturan di daerah maupun peraturan di atasnya. Ketika dirasa kebutuhan adat ini perlu, maka harus diakomodasi, harus dimasukkan dalam peraturan di daerah itu ataupun peraturan-peraturan lain yang dapat mendukung kehidupan adat di daerah tersebut. Kalau menurut saya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saya menambahkan Ratmawan. Bapak. Pak Samudra, mohon izin Pak Samudra. Karena Iya, resen Pak. dari tadi Pak Samudra. Pak Samudra, Iya, ya, oke, oke. Pak Samudra, Iya, Pak. Iya. masuk Pak. Masuk, Ya, masuk. bagaimana tanggapan Bapak dengan hal tersebut, Pak? Kalau saya Yang disampaikan sama Pak Ratmawan tadi terkait dengan partai politik ini sangat memiliki peranan yang sangat penting terhadap kebijakan hukum dan publik ini. ya betul, memiliki peran penting, Pak. Kan sebagai contoh Ibu Risma kan dari partai PDIP ya. Kan dari partai itu disampaikan ke nasional ke Pak Jokowi. Dan akibatnya terjadinya penerapan peraturan baru untuk lingkungan, Pak. Sebagai contoh Go Green loh, Pak. Kan timbal baliknya itu terjadinya di G20 yang kemarin itu penerapannya. Kalau partai politik, Pak. Kalau menurut saya, Pak. Siap, kurang jelas Pak Samudra, mohon maaf. Bisa kalau- diulangi sedikit Pak? Dari penerapannya Ibu Risma terhadap Go Green yang dari partai PDI, Pak. Habis itu disampaikan ke Pak Jokowi. Akibatnya usulan itu diterima untuk diterapkan di G20, Pak. Yang di Bali kemarin itu untuk semua kota-kota untuk dibersihkan itu, Pak. Maksudnya intinya, Pak. Kebijakan hukum dan publik yang dihasilkan ini sudah sesuai tidak menurut Bapak? Kalau dari saya, menurut saya sesuai, Pak. Tapi implementasinya di masyarakat, tapi itu implementasinya tuh banyak ganjalan, Pak. Implementasinya. Baik Pak Khairul Anwar, kita lanjutkan. Silakan Pak, pendapatnya terkait hal tadi bagaimana? Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Multazam. Jadi kalau saya lebih begini, mencoba untuk dikembalikan lagi tadi permasalahan atau mungkin yang ingin didiskusikan dari Pak Rektor itu. Jadi di situ ada yang saya garis bawahi adalah tentang antara politik hukum dan kebijakan. Di situ terus kemudian dimintai beberapa contoh gitu kan, produk
kebijakan khusus, kebijakan daerah, tapi yang sangat memiliki peran penting dalam mengontrol kebijakan nasional, begitu ya Pak, Pak Multazam. Kawan-kawan menyampaikan sangat bagus sekali karena itu terus kemudian bisa improve, menginovasi sampai ke sejauh-jauhnya gitu ya antara politik, hukum dan kebijakan publik. Namun di Indonesia ini kalau saya punya gambaran begini, artinya banyak contoh produk kebijakan khusus di tingkat daerah itu yang memiliki dampak signifikan dalam mengontrol kebijakan secara nasional. Mungkin salah satunya adalah di daerah Pak Junaidi mungkin ya. Katakanlah contoh di daerah Papua Barat mungkin ya Pak ya. Ya, Di sana itu ya di sana mungkin ada contoh adalah kaitannya tentang pengelolaan sumber daya alam. Kurang lebih seperti itu ya kalau saya baca. Itu di sana paling tidak kan di situ secara konteks bahwa di Provinsi Papua Barat itu kan juga memiliki kekayaan alam yang melimpah kan begitu ya, termasuk tambang, hutan ya itu yang sangat berharga gitu kan secara ekonomi dan lingkungan. Termasuk ada kebijakan-kebijakan daerah pengaruh pada kebijakan nasional kan. Provinsi Papua Barat menerapkan kebijakan juga yang sangat ketat terkait tentang pengelolaan sumber daya alam, termasuk regulasi penambangan yang berkelanjutan ya, dan perlindungan hutan secara ya keanekaragaman hayati di sana ya. Juga mungkin ada kebijakan-kebijakan lain, katakanlah mungkin di tempat Pak Ihsanuddin di Jawa Timur mungkin begitu ya Pak. Katakanlah umpamanya kita ambil salah satu contoh di Surabaya. Ya, di situ juga Surabaya pun juga merupakan salah satu kota terbesar gitu kan di Indonesia dengan populasi yang sangat besar dan beragam. Di sana juga mungkin kaitannya dengan kebijakan daerah, itu Kota Surabaya juga menerapkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berfokus pada peningkatan mutu pendidikan, ya. Mungkin seperti program sekolah gratis dan peningkatan sarana prasarana pendidikan dan lain sebagainya. Ya, jadi pada intinya melalui kebijakan khusus di tingkat daerah itu yang sangat inovatif dan efektif. Indonesia ini dapat memanfaatkan beragam tantangan lokal ya, untuk menciptakan perubahan-perubahan yang lebih besar di tingkat nasional, Pak Multazam. Sehingga kolaborasi antara pemerintah daerah kemudian dan pemerintah pusat ini menurut saya sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang bersifat holistik dan ya terkoordinasi dengan baik itu guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin seperti itu Pak Multazam, sedikit pemaparan tambahan baik dari Pak saya. Khairul Anwar, kira-kira menurut Pak Khairul Anwar ini apakah partai politik ini sudah sesuai tidak dengan kebijakan hukum yang diharapkan oleh masyarakat? Kalau yang diharapkan pastinya sesuai, karena apapun dan berangkat dari manapun parpol ini kan tetap dari awal itu menegaskan dirinya bahwa kami ini adalah perwakilan rakyat. Hanya ketika sudah pada parlemen, kemudian ini dimusyawarahkan di sana, dirapatkan di sana. Nah itu pasti sesuai tadi yang disampaikan di awal Pak Multazam, terkadang sudah sesuai ya menurut daerah-daerah Pak Khairul Anwar? Sebenarnya sesuai. Hanya pada daerah-daerah tertentu kadang-kadang secara demografi ini tidak cocok atau kurang tepat, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Khairul Anwar. Bagaimana dengan Pak Kriswandi? Ya, untuk menyikapi kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh partai politik tadi, karena di daerah-daerah tertentu juga ada yang tidak sesuai kebijakannya yang dihasilkan. Kira-kira menurut Pak Kriswandi untuk mengatasi hal tersebut bagaimana Pak? Gini, Jam, mungkin saya nggak terlalu memperhatikan tentang politik ya. Tapi saya melihat ada kebijakan daerah emang kalah dengan pusat. Tapi saya melihat dari masalah keuangan daerah Pak. Gitu. Saya nggak terlalu familiar dengan politik sih Pak. Tapi dengan adanya kebijakan keuangan daerah itu dengan diterbitannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dengan pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah sesuai dengan bidang saya Pak, dari segi pajak. Itu pemerintah pusat mengambil berapa
pendapatan pajak yang dari daerah agar masuk ke pusat. Tapi dengan adanya undang-undang ini, pemerintah daerah diberi waktu selama 2 tahun. Salah contohnya adalah pajak hotel. Pajak hotel ada hubungan dengan pajak sewa. Sewa ya, kalau di pusat namanya pajak sewa, kalau di daerah pajak hotel, di mana pajak hotel itu beberapa daerah menerapkan bahwa kos-kosan itu masuk pendapatan daerah. Tapi untuk dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini diambil alih sama pusat supaya kos-kosan itu berkembang pesat, terutama di daerah lingkungan industri itu diambil alih jadi pajak sewa. Karena dengan adanya penerapan kos-kosan sebagai hotel itu terlalu berat dirasakan oleh pengusaha kos-kosan. Apalagi kos-kosan itu mempunyai berapa pintu yang diasumsikan bahwa itu adalah hotel. Padahal dalam kenyataan di lapangan bahwa kosan itu bayarnya bulanan, bukan harian, bukan menit gitu. Itu aja Pak. Saya Sudah sesuai tidak, Pak? mungkin sudah sesuai. Pemerintah pusat mengambil alih. Sudah Bahwa emang sesuai benar ya? pajak pusat itu lebih berperan dengan pajak daerah, tapi melihat dikasih tenggang waktu untuk menyesuaikan tentang kepentingan pusat gitu Pak. Itu aja dari saya. Saya maaf Pak, nggak bisa terlalu demokrasi dengan politik gitu Pak. Makasih Pak Bung Siap, Ajam. Pak. Chris Jadi Wandi, garis terima besarnya kasih atas Bapak garis pendapatnya. bawakin contoh yang lain itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pak. Untuk contoh Ya, baik. Terima kasih pelaksanaan Pak Chris politiknya. Wandi. Mungkin Iya, ada makasih, Pak. pendapat lain dari Pak Rudi Setiawan. Silakan Pak Rudi. Baik Pak, terima kasih. Jadi mungkin sedikit atau sekaligus juga mungkin merangkum dari beberapa pendapat teman-teman. Kembali tadi bahwa saya tetap berdasar pada hukum, harusnya idealnya secara normatif begitu. Dan mohon maaf juga, saya kurang sependapat bila hukum itu dikatakan sebuah produk politik. Kenapa? Karena sebelum terbentuknya negara ini, sebelum ada proses politik di negara ini, hukum itu sudah ada, baik itu tertulis maupun tidak. Nah, kalau kita dalam konteks ini, produk hukum disebut dari produk politik, saya sepakat. Tapi kalau hukum itu sendiri disebut produk politik, saya kurang sepakat. Nah, kemudian terkait kebijakan-kebijakan, tadi kembali bahwa saya simpulkan mungkin dari beberapa teman-teman tadi bahwa titik beratnya adalah proses politik. Disitulah tarik ulur kepentingannya, kan begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan kritisnya adalah apakah kepentingan dari para pelaku atau yang berada di parlemen maupun eksekutif itu benar-benar mementingkan kepentingan masyarakat atau rakyat kita secara adil, kan begitu. Bila kita bandingkan dengan faktualnya, apakah kebijakan-kebijakan yang sudah ada itu benar-benar efektif untuk mensejahterakan atau tidak, kan begitu ya. Dari paparan teman-teman tadi bahwa kita ketahui ada ketimpangan, ada ketidaksesuaian, bahkan juga ada yang menganggap bahwa sesuai, kan begitu. Nah ini memang terkait perda mungkin ada beberapa daerah yang beragam begitu, ada yang oke, udah cocok ini, yang di sini belum. Contoh di di sini itu ada namanya perda tentang IMTN. Nah di mana di Undang-Undang Pokok Agraria itu pendaftaran tanah hanya di katakanlah BPN, tetapi di sini harus ada melalui izin membuka tanah negara begitu. Kalau dari awal, kan begitu. Nah di beberapa daerah sepemahaman saya itu tidak ada. Nah ini menjadi suatu pro kontra juga di sini begitu. Kenapa? Karena akhirnya masyarakat yang ingin mendaftarkan tanah harus dua kali kerja bahasanya begitu. Harus mengajukan dulu permohonan ke pemerintah untuk terbitnya IMTN, kemudian didaftarkan di BPN. Nah ini kan seharusnya kebijakan publik itu tadi kembali bahwa proses politiknya tepat, sehingga kebijakan publik ini juga melibatkan seluruh masyarakat sebelum itu diterbitkan begitu. Jadi tidak ada pro kontra. Kalaupun memang untuk semua mungkin tidak bisa, kita sadari itu bahwa untuk memuaskan seluruh pihak itu berat begitu kan. Ya, Nah, tetapi menurut Pak ada Rudi Setiawan sekarang dalam menentukan kebijakan, dalam merumuskan kebijakan dalam waktu ini sudah melibatkan masyarakat tidak menurut Pak Rudi? Ya, sejauh ini melibatkan, tetapi tetap seharusnya lebih maksimal dan optimal karena
juga masih terdapat secara implementasi itu celah-celah yang menjadi bahan kritik dari masyarakat itu sendiri. Barangkali poinnya dari mana proses titik berat tadi, proses politik ini kita pastikan bahwa kepentingan itu hanya memang untuk masyarakat, bukan kepentingan kelompok ataupun yang keuntungan semata. Barangkali poinnya seperti itu, Bapak Ibu Baik. sekalian. Terima kasih. Pandangan Pak Hairul ini sekarang, pandangan mohon maaf Pak Rudi. Bagaimana pandangannya? Menurut Pak Rudi, dengan yang dihasilkan sekarang ini sudah menguntungkan masyarakat atau belum? Sudah sejalan tidak dengan keinginan masyarakat dari kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah saat ini? Bagaimana Pak Rudi? Gila. Bisa diulang, mohon Hilang maaf. itu. Sinyalnya hilang ya Pak misalnya. Pak Multajam, Ya, boleh baik. saya Kalau begitu menambahkan Pak, nggak? ya, Bu Prisya, silakan. Iya, Bu Priscilla. baik. Tadi Pak Ratmawan kan bilang kalau dilihat dari segi adatnya daerah ya Pak ya. Saya sih di sini kurang setuju ya Pak, karena warga di suatu daerah kan tidak sesuai lah dengan adatnya. Yang saya seperti tadi bilang, mayoritas Bali itu Hindu, tapi ada warga asli Bali itu sebagai Muslim gitu. Jadi yang tadi saya contohkan sebagai arak, ada peraturan gubernur tentang hari arak itu, kan berarti hari arak itu 29 Januari itu masyarakat tuh minum arak ya Pak ya. Sedangkan di sini kan ada warga Bali yang Muslim juga. Nah, menurut pendapat saya, sepengetahuan saya soal mata kuliah ini, Bapak Rektor pernah bilang peraturan itu tidak boleh disangkut pautkan dengan adanya adat gitu. Mungkin itu salah saya, pendengaran saya ya, mungkin ada teman yang bisa menambahkan atau mungkin gimana. Terima kasih Pak Multajam. Izin Pak Multajam. Multajam masuk. Pak Multajam masuk ya saya ya. Siap, izin Pak. menanggapi karena tadi Bu Priscilla nanggapin saya dulu. Mungkin saya ingin maksud saya seperti ini, Bu. Jadi ketika kasus di Bali itu mirip dengan di Solo. Bahkan di Solo itu ada pameran non halal, pameran makanan non halal. Di situ mungkin banyak orang yang tidak setuju. Di situ kan orang Islam, tapi bahkan mayoritas Islam ya. Tapi kenapa kok diadakan pameran non halal? Kan ada beberapa ormas yang menggeruduk itu di salah satu mall di Solo. Wali kota kebetulan Pak Gibran itu langsung turun tangan, dia seperti biasanya dia langsung memarkirkan mobil Innovanya di situ. Jadi maksud saya itu tentu ketika ada hal yang berhubungan dengan adat, kebutuhan adat seperti arak, itu beberapa orang ada yang meminum, kita harus akuin itu, ya kan? Cuma ini boleh nggak buat orang Muslim? Ya sesuai agamanya kan nggak boleh, ya jangan diikutin gitu. Nah, kalau terkait adat, hukum adat itu diakui dan harus dihormati oleh negara. Di peraturan desa, misalnya itu kan disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat. Selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan perlu diketahui di negara Indonesia tercinta ini bukan negara Muslim, jadi ada beberapa yang harus diakomodir. Seperti halnya mungkin koreksi Pak Vicentius ya, di NTT itu ada Sofia, itu penguatan legalnya dari Sofi mungkin gitu kan. Jadi produk lokal itu juga harus disupport gitu. Saya Muslim, tapi saya paham bahwa ada kebutuhan teman-teman yang non Muslim ini yang harus diperhatikan juga gitu. Mungkin itu tanggapan dari saya Bu Priscilla. Terima kasih. Pak Multajam masuk saya. Izin menambahkan. Ya. Baik, sebentar dulu. Bagaimana Bu Priscilla tanggapan dari Pak Kris tadi? Ya, saya menanggapi apa? Benar juga sih menurut Pak Ratmawan. Dari segi adat kita harus menjunjung tinggi menghormatinya. Tetapi di sini warga Bali yang beragama Hindu juga kurang setuju dengan adanya peraturan gubernur ini Pak, karena menurut mereka buat apa gitu loh, kalau adat ya sudahlah kebiasaan mereka gitu loh Pak, segitu aja sih Pak.
Pak Multazam masuk ya. Ya, Izin Pak menambahkan. Rano dulu, Pak Pak Rano. Multazam, Muhammad Yasin. Pak Rano, Muhammad Yasin. silakan Pak Rano. Pak Rano. Kalau Pak Rano belum, Ya, Muhammad Yasin kalau boleh. belum ada Pak Rano, kita ke Pak Muhammad Yasin. Muhammad Yasin, ya. Ya. Baik, terima kasih. Mau masuk atau saya dulu? Siap. Ya. Ya, lanjutkan Pak. Ya, itu kan kaitan dengan proses kebijakan atau regulasi ya. Pada level-level pusat, tingkat 1, tingkat 2. Ini kan memang masing-masing stakeholder itu kan punya otoritas kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan masing-masing diberi kewenangan untuk melakukan berupaya mengatur regulasi di masing-masing kebutuhan daerah yang ada gitu ya. Namun demikian, ini kan pada persoalan proses pembuatan regulasi itu kan selalu ada dinamika, kaitan tarik-menarik kepentingan. Tadi ada yang berbicara terkait dengan misalkan bahwa yang namanya hukum adalah produk politik, itu sebetulnya juga benar juga. Bahwa hukum adalah produk politik sebetulnya betul, cuman itu mungkin masuk pada hukum formal gitu ya. Artinya juga butuh pemilahan. Ada hukum yang hidup di dalam masyarakat, bernegara, ada yang hidup memang hukum itu secara formal yang memang butuh pengawalan, ada istilah yang namanya advokasi kebijakan. Nah, advokasi kebijakan itu penting adanya karena berkaitan dengan kelompok-kelompok kepentingan di situ. Misalkan kaitan dengan perempuan atau arus utamaan gender, itu kan ada kelompok-kelompok perempuan juga di situ. Atau ada juga misalkan kaitan dengan misalkan kelompok-kelompok LSM yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, ini kan dari semua yang ada, saya pikir bahwa yang namanya perundang-undangan, perda, tingkat provinsi maupun kabupaten, itu menurut saya ketika misalkan ada yang namanya Bapemperda atau Propemperda di masing-masing daerah, itu kan ada sebuah tawaran yang keluar dari eksekutif masuk yang ada di level kabupaten ataupun provinsi kalau di tingkat daerahnya. Nah, ini ketika sudah disahkan keputusan-keputusan pembuatan rancangan perda, itu bisa dikawal oleh masing-masing yang memang berkepentingan dengan stakeholder itu. Misalkan masalah perempuan, masalah lingkungan, masalah apa lagi, masalah tata ruang wilayah dan sebagainya itu ada. Nah, oleh karena itu, kelompok-kelompok kepentingan itu baik itu LSM maupun OKP atau kelompok Cipayung. Karena sejujurnya saya juga pernah mengawal juga waktu saya masih aktivis di mahasiswa ya. Kebetulan waktu itu saya di PMII waktu itu. Di PMII kita coba mengawal, mengadvokasi kebijakan kaitan dengan misalkan perempuan gitu. Nah, kebetulan kan memang pada saat itu memang belum ada regulasi kaitan dengan partisipasi politik perempuan tentang kuota yang 30% itu. Walhasil ya akhirnya itu pun diakomodir sama pelaku regulator. Ya dalam hal ini mungkin dalam hal ini itu ya kayak parlemen lah itu. Kita juga coba konsul ke eksekutif dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan LSM dan sebagainya. Akhirnya ya ketika kita memang concern pada persoalan-persoalan itu, nah kaitan dengan itu ya regulasi itu memang disesuaikan dengan kepentingan dari kelompok-kelompok itu gitu. Nah artinya bahwa ketika regulasi dibuat dan dikawal dengan advokasi kebijakan, advokasi regulasi, nah itu menjadi penting adanya. Oleh karena itu tadi ada yang bilang kaitan dengan bahwa hukum adalah produk politik, ya itu salah satunya. Ada juga hukum yang memang sudah hidup di masyarakat, ya ada juga. Cuman ada persoalan lagi adalah terkait dengan persoalan sosiologi, adat, agama, dan sebagainya. Artinya memang pada persoalan pembentukan regulasi itu memang banyak poin-poin penting, hal-hal penting yang memang melingkupi seluruhnya gitu. Artinya tidak dalam proses regulasi itu tidak parsial gitu, Pak. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Oke, masuk saya ya. Pak Multazam ya. Halo. Silakan Pak Yasin, lanjutkan Ya. aja. Lanjut Pak Yasin. Jadi, oke. Saya terlebih dahulu ingin membidik dulu terkait dengan apa kebijakan daerah ini. Sebab di dalam contoh yang dimaksud ini kan produk kebijakan khusus.
artinya produk ini sudah ada kan begitu. Kaitannya dengan kebijakan daerah tersebut berperan dalam mengontrol kebijakan nasional. Nah, kalau berbicara mengenai pengertian kebijakan kebijakan daerah, yang saya maksud itu adalah pemerintah daerah, kan gitu. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten ataupun kota, termasuk pula menurut saya itu desa kan begitu, yang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja kalau melihat substansi kebijakan pemerintah tersebut, ini kan bervariasi, tergantung masalah atau isu yang dihadapi di wilayah tersebut kan begitu. Nah, adapun contoh kebijakan pemerintah daerah tersebut bisa berupa mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, dan perencanaan dan pengendalian pembangunan, dan yang lain-lain. Cakupan-cakupan kebijakan pemerintah daerah. Nah, saya menarik ini terkait dengan contoh produk itu yang berkaitan dengan berperan dalam mengontrol kebijakan nasional. Itu peraturan daerah Kota Makassar nomor 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar. Itu bisa dilihat di Google itu. Nah, ini kan artinya match. Artinya produk daerah tersebut memang berperan mengontrol kebijakan nasional kan begitu. Nah, kalau saya lihat ini di dalam kebijakan pemerintah daerahnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat itu. Mengingat kebijakan itu mencakup program-program pemberdayaan masyarakat. Nah, itu kan cukup andil, dan artinya ketika kita berbicara dalam kancah nasional itu artinya kebijakan daerah itu artinya sebuah kebijakan daerah tapi termasuk kebijakan publik, termasuk ke ruang ranah publik kan begitu. Artinya secara nasional nanti ini akan dilihat dilihat dari kebutuhannya kan begitu. Karena apa? Pembinaan anak jalanan tentu ini wilayah publik kan begitu. Gelandangan juga wilayah publik, pengemis juga wilayah publik, pengamen juga wilayah publik. Kan skalanya publik kalau saya lihat di Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi ini adalah produknya peraturan daerah. Tapi ya itu tadi dalam kaitannya berperan dalam mengontrol kebijakan nasional kan begitu. Nah, barangkali itu menurut saya sekilas terkait dengan kebijakan daerah, produknya dapat berperan mengontrol kebijakan nasional. Pak Muhammad Yasin. Iya. Menurut Bapak, yang benar ini politik menghasilkan hukum atau hukum yang menghasilkan politik, Pak? Kalau terkait dengan itu, kita kan harus mengetahui makna dulu secara tersendiri terkait. Kalau begini, politik dan kebijakan politik harmonis. Kan begitu kesimpulannya. Karena apa? Politik hukum dengan kebijakan atau kebijakan publik per se, jika dihubungkan secara praksis dan keilmuan, tentu kan harus ada kesatuan yang harmonis begitu. Harus misda. Nah, produk ini menunjukkan bahwa ada keharmonisan produk-produk politik ya tentu kalau di daerah kota ya di DPRD kabupaten kota, atau kalau di provinsi ya di sana kan. Kalau misalnya di desa ya produk desa kan begitu. Nah gitu. Artinya antara kebijakan polisi yang ada di sana yang sudah terbentuk sebuah peraturan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya kan. Justru malah mendukung peran produknya itu dengan kebijakan nasional kan begitu. Jadi menurut Pak Yasin yang benar itu yang mana, Pak? Kalau dilihat dari
peraturan daerah kota. Ini kan contoh terkait dengan produknya. Mesh ini artinya clear gitu. Antara politik dan kebijakan publik sesuai. Kalau menurut terkait Pak dengan Urip peraturan Syarifudin bagaimana Pak? Pak ini Urip. terkait dengan peraturan daerah ini ya. Terima kasih Pak. Terima Iya. kasih. Pak Urip silakan Saya Pak, masuk. izin off ya, off kamera ya. Siap, siap. Jadi menarik ini Pak. Saya coba dengan persepsi hukum tata negara kita. Kita semua yang hadir di Zoom ini adalah warga negara Republik Indonesia. Di dalam sistem hukum tatanan pemerintahan negara Indonesia, antara politik, hukum, dan kebijakan publik itu merupakan satu kesatuan. Artinya produk kerja daripada hukum, kerja daripada politik akan salah satunya kerja dari politik akan menghasilkan hukum. Kemudian hukum menjadi landasan bagi pemerintah dalam melakukan kebijakan yang kita kenal dengan kebijakan publik. Hal ini didasari atas bahwasanya Indonesia itu, negara kita itu menganut adanya sistem eksekutif, sistem legislatif, dan sistem yudikatif, di mana wadah daripada politik itu ada di legislatif, wadah daripada eksekutif itu ada di pemerintahan, dan seterusnya. Dari ketiga tersebut, maka kita tidak bisa memisahkan, ini secara ideal Pak ya, secara ideal, bahwasanya kebijakan publik baik dari tatanan pemerintah daerah, nanti saya akan bicara mengenai tatanan, dari pemerintah daerah hingga ke pemerintah pusat, tentunya harus berlandasan kepada hukum, di mana hukum sebagai akibat daripada kerja politik. Itu dari sudut tatanan pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian mengenai implementasinya, pelaksanaan di lapangannya, adanya masyarakat yang menganggap bahwa kebijakan di daerah itu bertentangan dengan pusat, atau sebaliknya kebijakan pusat bertentangan daerah, itu bisa terjadi karena hal-hal yang tentunya tidak sesuai dengan ketentuan. Karena di dalam sistem pemerintahan Indonesia, di dalam sistem tata negara Indonesia, proses pembentukan hukum di Indonesia mengacu kepada asas sistem berjenjang atau bertingkat. Kalau di dalam kuliah kita mengenal istilah Stephen Theory atau Stephen Bau Theory, bahwa dalam sistem regulasi dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, sampai dengan peraturan pemerintah terkecil, dalam ini peraturan gubernur atau peraturan bupati. Sehingga adanya anggapan teman tadi yang tidak sesuai dengan peraturan gubernur tentang arak, sebaiknya dicermati lagi, karena di dalam sistem pembentukan peraturan perangkat daerah itu tidak boleh adanya hal bertentangan antara peraturan yang di bawah bertentangan yang di atasnya. Terkait dengan contoh, di sini saya kembalikan ke contoh yang diminta oleh Prof dalam tugas ini, yaitu kita menyebutkan atau bisa menjelaskan salah satu contoh kebijakan yang daerah yang mampu mengontrol kebijakan pusat. Nah, teman-teman tadi saya di awal menyimak ada yang mencontohkan peraturan gubernur terkait dengan climate change. Itu salah satu merupakan penjabaran daripada politik Indonesia terhadap lingkungan yang disebut dengan ecological politik, yang mengadopsi adanya perubahan iklim, sehingga pemerintah daerah dalam hal ini gubernur mengeluarkan salah satu kebijakan. Itu salah satu contoh yang bagus. Cuman sebagian nanti Pak, kalau dalam bentuk report nanti kita kalau bisa menyebutkan peraturan gubernur nomor berapa, dari daerah mana, dan sebagainya. Contoh yang kedua ini yang menarik juga. Contoh kedua sedikit, nggak sampai 3 menit. Siap. Singkat saja Pak, karena waktu juga ini mau Contoh kedua, salah satu
suatu regulasi atau peraturan atau kebijakan daerah yang berpengaruh dan mampu mengontrol kebijakan pusat adalah ketika terjadi wabah COVID, maka pemerintah pusat mengeluarkan regulasi tentang pemberantasan COVID. Upaya pemberantasan COVID itu tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur, mengeluarkan keputusan gubernur terkait tentang pembatasan COVID. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh. Saya kira itu Pak, tidak sampai 3 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Urip Syarifudin. Kemudian kita kasih kesempatan karena mohon izin Pak Doktor, perkuliahan sampai jam berapa Pak Doktor? Ya, baik. Terima kasih Pak Multazam ya. Jadi kita untuk Masih perkuliahan ada waktu Pak? ini di jadwal itu harusnya pukul 12.00 selesai. Tapi karena tadi mulainya kan pukul 10.30 Pak ya. Jadi masih ada waktu sekitar 10 menit lagi saja Pak. Ya, baik. Iya, 10 menit Kalau lagi, begitu, Pak. baik, terima kasih Pak Doktor. Mungkin ada 2 teman kita lagi ini biar waktunya mencukupi. Silakan Pak Junaidi, kemudian Pak Rudi Setiawan untuk melengkapi nanti. Siap. Pak Junaidi, silakan Pak Junaidi. Ya, baik. Baik, terima kasih. Ya, jadi saya mungkin hanya ingin menanggapi singkat terkait dengan tadi statement yang memang Bu Prisil sampaikan bahwa Pak Prof di dalam salah satu materinya pernah menyampaikan bahwa peraturan tidak boleh terkait dengan adat ya, kalau tidak salah gitu ya bunyi statementnya. Nah, memang benar maksudnya kalau saya menanggapi mungkin yang dimaksud Pak Prof dalam dalam materi tersebut memang tidak serta-merta peraturan melihat istilahnya bukan peraturan lah atau produk hukum lah kasarnya seperti gitu, tidak bisa mengikuti suatu adat, namun tidak serta-merta adat itu terabaikan. Kan ada pepatah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, kan kayak gitu. Jadi otomatis di mana kita berada pasti di tempat itu kita harus menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak adat ataupun adat istiadat keseharian yang berkembang dan hidup di dalam masyarakat itu. Berikut terkait dengan yang tadi Pak Rudi kalau tidak salah sampaikan bahwa ada perdebatan antara hukum merupakan produk politik kalau tidak salah itu. Nah, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa seperti tadi yang Pak Urip sampaikan, Indonesia ada pembagian 3 unsur, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Memang benar, produk hukum kita tidak bisa bilang bahwa itu bukan produknya bukan lahir dari politik, memang, tetapi kita pun tidak bisa membantah bahwa yang mengesahkan, yang menentukan suatu produk hukum di Republik ini berlaku dan tidak berlakunya atau diundangkan dengan tidak diundangkannya adalah perwakilan daripada partai politik yang ada di lembaga legislatif. Jadi bisa itu sepemahaman Pak Rudi ya kalau tidak salah, memang benar itu bisa dibenarkan juga. Namun kita pun tidak bisa mengabaikan secara de facto bahwa memang mereka lah yang bisa katakanlah mengoreksi hasil rujukan ataupun usulan suatu produk hukum dari pemerintah. Mereka tinggal lihat klausul-klausul mana yang mereka tidak setuju, bisa mereka hapus. Otomatis secara tidak langsung bisa dikatakan seperti begitu, bahwa mereka menghasilkan produk hukum yang notabene hampir semua
hampir semua produk hukumnya otomatis ada kepentingan-kepentingan politik yang memang arahnya untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin singkatnya seperti begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Junaidi Bian. Karena mengingat waktu tinggal beberapa menit lagi, kami Boleh saya persilakan tambahkan kepada ya, Pak? Pak Rudi Setiawan untuk merangkum semuanya, Pak. Silahkan Pak Rudi Setiawan. Pak Siap, Rudi, siap. Makasih Pak Multajam. ya. Jadi Silahkan diringkas, Pak. baik, sedikit juga meluruskan sedikit tadi yang saya maksud bahwa hukum itu sebagai dasar utama adalah hukum itu jauh sebelum ada negara, jauh itu hukum sudah ada. Nah, ada pembagiannya yang saya maksud adalah ada namanya produk hukum. Jadi berbeda hukum dengan produk hukum itu sendiri. Itu yang saya maksud. Jadi kenapa saya katakan hukum menjadi awal tadi bahwa dari adanya hukum itu terbentuklah produk-produk hukum, termasuk juga dalam proses politik itu sendiri yang akhirnya melahirkan kebijakan. Nah, kemudian terkait dari kesimpulan saya kira yang perlu menjadi titik berat adalah bagaimana kebijakan itu bisa terlaksana dengan baik dengan tujuan yang seharusnya bahwa titik beratnya ada di persoalan proses politik itu sendiri dalam menentukan sebuah produk politik yang berupa kebijakan publik tersebut. Nah, barangkali kesimpulan singkatnya seperti itu Bapak Ibu sekalian, Pak Multajam dan Pak Dokter, terima kasih. Terima Nambahin kasih, sedikit Pak Pak. Multazam, menambah kesimpulan Oh iya, sedikit silakan Pak dari Hairul. Oke. Singkat saja, Pak ya. Terakhir Siap, mungkin ini Pak Hairul sangat ini. singkat sekali. Jadi saya hanya mengambil dari bahasanya Pak Rano sebagai aktivis PMII dan mungkin dari Pak Aisan dari organisasi Nahdien, bahwa di sini juga saya bisa menarik kesimpulan kurang lebih ini hanya sebagian saja dari kesimpulan kawan-kawan. Bahasanya beliau-beliau mungkin yang lebih tepat bahwa al-hukmu taghayyaru bitaghayyuri zamani wal makan, kurang lebih seperti itu, bahwa hukum itu berlaku sesuai dengan waktu dan tempatnya. Mungkin seperti itu Pak Multazam, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hairul Anwar yang sudah memberikan argumen yang sangat luar biasa. Jadi mau tidak mau kita tidak bisa pungkiri peranan partai politik ini sangat signifikan keberadaannya di tengah hukum dan kebijakan publik. Jadi teman-teman semua, itu tadi serangkaian argumen-argumentasi yang tentunya nanti kita akan ringkas menjadi sebuah materi yang akan kita sampaikan kepada Pak Profesor untuk menjadi nilai kita bersama. Bagi teman-teman yang sudah mengeluarkan argumentasi tadi, silakan kirimkan ke Bu Posma maupun ke Bu Prisilia untuk dirangkum menjadi sebuah makalah. Jadi dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah sangat aktif, berperan aktif dalam pelaksanaan perkuliahan pada siang hari ini, sehingga ada beberapa ilmu-ilmu serta wawasan baru yang kita bisa ambil dari perkuliahan ini. Kepada Pak Mubarok, terima kasih juga atas kesempatannya, dan kami mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada kesalahan maupun kekurangan yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Mubarok. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Pak Dr. Mubarok. Baik, terima kasih Pak Multazam selaku ketua kelas dan moderator diskusi tugas mata kuliah Profesor Dr. Mustafa Kamil ya. Kami telah melihat bahwa diskusi ini sangat interaktif, memiliki sudut pandang yang sangat luas, dan tidak heran disampaikan oleh Pak Direktur bahwa kelas di program kerjasama S2 Cakra ini itu memiliki posisi dan tempat di hati para dosen dan para kaprodi ya, karena aktifnya, karena kontribusi, karena pemikiran dan berbagai hal ya. Tadi kita sudah melihat ini hanya sebagian saja yang berkesempatan memberikan argumen, memberikan satu sudut pandang mengenai kebijakan politik, dan tentu hasil dari resume ini nanti dimohon Pak Ketua dan Ibu Prisilia, Bu Posma
silakan dibuatkan dalam bentuk paper. Kami telah menyiapkan resume dari EI ya, dari EI yang disediakan oleh Zoom. Dan tadi Bapak Ibu yang sudah menyampaikan otomatis itu sudah terangkum dalam EI tersebut. Termasuk juga nanti saya akan mengupload video ini ke YouTube. Saya akan menyampaikan kepada Pak Rektor bahwa inilah ya kelas B di Prodi MIH yang tentu memiliki kapasitas dan kualitas di bidang ilmu hukum yang sangat kompeten dan memadai dari kalangan praktisi hukum dan kalangan akademisi lainnya, Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih dan kita berikan applause untuk Bapak Ibu semuanya ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Izin selamat beristirahat ya untuk Isoma. Setelah ini nanti mata kuliah Pak Direktur, Pak Dr. Edi. Ya, sekian dan terima Siap. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mubarok. Terima Baik, kasih teman-teman, sudah kita membersamai isoma kami. dulu sebentar karena dilanjutkan dengan perkuliahan Pak Direktur sekarang. Siap, Pak Ketua. Siap. Ya. Untuk Zoom tidak ditutup Bapak Ibu ya. Nanti barangkali Siap. setelah Isoma bisa langsung lanjut ya. Siap, Pak Siap, Dokter. siap Pak Direktur. Kita isoma dulu, Pak Siap, Dokter. Pak. Isoma dulu, Siap, Pak Pak Ketua Dokter. ya. Terima kasih. Ya, silakan dicas dulu ya, ngambil ngopi. Ada mungkin yang sambil ahli hisap ya. Dicas dulu ini. Pak Junaidi. Ketawa-ketawa aja di kopinya, Pak. Nah, ini Pak Satyo baru kelihatan ini kita. Iya, aduh terlambat nih Pak. Lagi Tadi dalam perjalanan beliau. Pak Setio dari perjalanan. Lagi sejuk Pak Setio dalam perjalanan. ini Pak Wakil. Iya, Bapak Ibu, mohon izin ya, mohon maaf Pak Ketua ya. Ini karena kita lagi ngerekam dan lagi meresume, saya close dulu. Siap. Ini harus di close. Siap. Karena jangan sampai ini dimasukkan nih rekaman sama resumenya nih. Ntar dulu. Nanti bahaya kalau juga sudah nih di ada. close, gabung lagi ya. Siap Pak Mubarok. Siap sebentar Bapak Ibu ya. Kita close dulu. Nanti gabung lagi di link yang sama. Ya. Pak Rano